Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Izinkan saya melakukan presentasi terkait analis CRM di perusahaan Bank Mandiri Persero Tbk. Nah, sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Sudirman, saya dari Prodi Manajemen, NIM saya 1011243201119. Saya mengikuti perkuliahan CRM pada hari Kamis jam 9.30. Nah, ini yang pertama terkait headline news di perusahaan Bank Mandiri Persero Tbk. Yang pertama, yang menjadi headline news, Bank Mandiri bukukan laba bersih 50 triliun, tertinggi sepanjang sejarah. Yang kedua, Bank Mandiri perkuat transformasi digital, luncurkan Super App Livin terbaru. Yang ketiga, dukung UMKM, Bank Mandiri salurkan kredit 120 triliun di semester 1 pada tahun 2025. Dan yang keempat, Bank Mandiri gandeng startup vintage, perluas ekosistem pembayaran digital. Yang kelima, Bank Mandiri sabet penghargaan bank terbaik Asia Tenggara versi global. Yang keenam, Bank Mandiri targetkan pertumbuhan kredit 2 digit di tengah ketidakpastian. Nah, yang terakhir, Livin Bank Mandiri capai 25 pengguna aktif, transaksi naik 300%. Nah, ini ada beberapa headline news yang menjadi sorotan di perusahaan Bank Mandiri Persero Tbk. Nah, untuk yang selanjutnya, ini ada beberapa permasalahan yang terjadi di perusahaan Bank Mandiri. Nah, ini laba besar Bank Mandiri terancam kredit bermasalah. Adapun laba bersih Mandiri pada tahun 2023 tercatat 55,1 triliun atau naik 33,7% years on years. Pada tahun total aset konsolidasi sebesar 2,174,2 triliun atau tumbuh 9,12% years on year dari tahun sebelumnya. Masuk ke dalam penyaluran kredit tercatat 1,3981 triliun atau naik 16,3% years on years sehingga jauh melampaui rata-rata industri. Secara detail, kredit korporasi mencapai 490 triliun atau naik 18,3% years on years. Kredit komersial sebesar 238 triliun atau naik 21,2 YOY years on years. Kredit SME 77 triliun atau naik 14%. Nah, ini ada kredit mikro sebanyak 168 triliun atau naik 10,4%. Sedangkan rasio kualitas aset termasuk NLP Bank Only turun 86 BPS ke 1,02% dan rasio pencadangan konservasif di 384%. Sayangnya, kinerja yang tergolong moncer itu tercemar akibat adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan RI dalam laporan hasil pemeriksaan atas pengelolaan kredit World Sales, kegiatan investasi dan operasional pada tahun 2021 dan 2022 sampai dengan September 2022 pada Bank Mandiri Persero Tbk. Dalam laporan ini setidaknya ada 14 temuan, termasuk 9 diantaranya adalah temuan berkaitan dengan kredit. Sekelas Bank Mandiri ternyata masih membuka celah adanya potensi penyimpangan dalam kredit yang bisa menimbulkan kerugian bagi korporasi. Nah, itu salah satu permasalahan yang terjadi di perusahaan Bank Mandiri Persero Tbk. Nah, ini ada beberapa iklan perusahaan. Nah, ini salah satunya ada penggunaan Lipin by Mandiri. Jadi, ya bisa dibilang Lipin by Mandiri ini cukup terkenal ya. Udah banyak pengguna. Nah, ini ada beberapa iklan juga terkait KPR gitu. Jadi tidak hanya perba apa sih namanya? Tidak hanya mengurusi masalah perbankan. Jadi ada juga terkait pembelian rumah secara KPR. Nah, ini beberapa iklannya. Nah, ini untuk yang selanjutnya solusi untuk memperbaiki dan meningkatkan retensi dan loyalitas pelanggan. Nah, ini salah satunya yang pertama terkait personalisasi layanan nasabah. Gunakan data analistik dan AI untuk memahami perilaku dan referensi pelanggan.
Tawarkan produk sesuai dengan kebutuhan hidup dan siklus keuangan mereka. Contoh, investasi untuk milenial, kredit rumah dan keluarga muda. Nah, contohnya notifikasi personal promo cicilan 0% untuk nasabah aktif mandiri atau kartu kredit kategorinya travel. Nah, yang kedua, penguatan ekosistem digital Livin by Mandiri. Terus tingkatkan fitur Super App Livin agar menjadi one stop financial solution. Tambahkan figur gaya hidup, pembayaran transportasi, belanja, asuransi, dan kesehatan. Manfaatnya, pelanggan makin terikat karena ekosistem lengkap tanpa harus pindah aplikasi lain. Yang ketiga, program loyalty dan gamifikasi. Bangun sistem mandiri reward berbasis poin dan badge. Tambah elemen gamifikasi, tantangan keuangan mingguan, referral, dan hadiah eksklusif. Contoh, kumpulan 500 poin tukarkan dengan tiket bioskop atau cashback tabungan. Jadi lumayan cukup menarik ya. Yang keempat, penguatan layanan pelanggan omni channel. Integrasi antara call center, WhatsApp, chatbot, live chat, dan cabang fisik. Latih staf untuk respon cepat, ramah, dan solutif, terutama dalam keluhan atau masalah transaksi. Manfaatnya, pelanggan merasa dihargai dan diprioritaskan. Nah, yang kelima, customer engagement berkelanjutan. Buat kampanye edukatif dan komunitas nasabah seperti Mandiri Financial Literasi Week. Gelar acara offline dan online untuk pelanggan prioritas UMKM atau pengguna Lipin. Manfaatnya, meningkatkan keterikatan emosional pelanggan terhadap brand. Untuk yang keenam, segmentasi dan penawaran khusus bagi pelanggan dalam segmen strategis, milenial, perusahaan, pensiunan, dan lain-lain. Berikan benefit eksklusif berdasarkan segmen seperti layanan khusus atau penawaran premium. Untuk yang selanjutnya, feedback loop dan CO creation. Sediakan kanal mudah untuk feedback pelanggan, survei digital, polling, dan aplikasi. Libatkan pelanggan dalam pengembangan fitur baru, fitur pilihan kamu akan kami bangun di Lipin berikutnya. Manfaatnya, pelanggan merasa dilibatkan dan lebih loyal. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, oke lah. Mana? That's fine. Guys, dengan bisa cek ke tanah. Iya, Hmm. cek orang tanah bisa. Belum bisa tuh.